Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat menu resto atau menu kafe populer yang bisa kita bikin sendiri di rumah. Ternyata ini bikinnya gampang loh. Dan kalau kita bikin sendiri di rumah seperti ini jadi lebih hemat dan lebih puas. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan dada ayam. Ini karena aku pakai dada ayam utuh, aku akan pisahkan dulu dari tulangnya. Aku pisahkan dada bagian kanan terlebih dahulu. Kalau teman-teman pakai dada ayam fillet atau boneless, tanpa tulang, step ini tentunya di skip aja. Untuk tulangnya bisa dimanfaatkan untuk membuat kaldu ayam dengan cara direbus ya. Kemudian sama juga untuk bagian dada sebelah kirinya. Pisahkan dari tulangnya. Hasilnya jadi seperti ini. Ambil satu buah dada ayam. Ada sedikit bagian yang akan aku pisahkan supaya nanti pemotongannya lebih mudah. Nah, bagian ini aku sisihkan dulu supaya nggak terlalu tebal. Selanjutnya kita belah menjadi dua bagian, tapi jangan sampai putus. Seperti ini caranya, kita iris dari samping dengan hati-hati sehingga bisa kita lebarkan seperti ini. Yang penting jangan sampai putus ya, bentuknya mirip seperti kupu-kupu. Lakukan hal yang sama untuk bagian dada lainnya. Selanjutnya dada ayam ini akan kita buat ketebalannya menjadi seragam atau lebih rata dengan cara tutupi dengan kertas baking atau plastik, kemudian pukul-pukul dan lebarkan. Karena aku nggak punya pemukul daging, jadi aku menggunakan cobek ya teman-teman. Kita pukul-pukul daging ayamnya, terutama di bagian yang paling tebal. Buat dan usahakan supaya ketebalan di setiap sisi tuh hampir sama. Aku rasa ini udah cukup. Hasilnya seperti ini ya, jadi lebih lebar dan lebih rata. Bentangkan plastik wrap di atas talenan, kemudian letakkan ayam dan lumuri bagian luar ayam dengan secukupnya sesuai selera garam, merica bubuk, dan kaldu ayam bubuk. Ratakan seperti ini. Kemudian balik dan lakukan hal yang sama di sisi baliknya. Lumuri dengan garam, merica, dan kaldu bubuk. Ratakan seperti ini. Setelah itu susun 1-2 lembar smoked beef di atas ayam. Ini menurutku 1 lembar aja ya, udah cukup. Tapi sesuaikan aja sama ukuran dan selera teman-teman. Kemudian letakkan keju mozzarella yang udah dipotong tebal seperti ini. Setelah itu kita gulung dengan rapat dan pelan-pelan aja seperti ini. Selanjutnya bagian samping-sampingnya dieratkan dan putar-putar. Rapatkan gulungan dengan cara seperti ini ya. Lakukan sampai selesai. Untuk bagian dada ayam yang kecil aku susun seperti ini. Setelah ini dilumuri bumbu. Ratakan seperti ini. Kemudian diberi smoked beef dan keju. Kemudian digulung. Rapatkan sisi samping dan putar-putar seperti ini. Nah, hasilnya dapat 3 gulungan ayam. Ini kita simpan dulu dalam freezer selama 30 menit supaya lebih set dan kaku ketika nanti akan kita goreng. Sekarang kita akan membuat sausnya. Siapkan wajan atau panci atau sospen, panaskan kompor, set di api sedang. Kita buat versi sesimpel mungkin. Masukkan 1 sendok makan butter atau margarin. Biarkan margarin atau butternya meleleh. Masukkan 1 bawang putih cincang. Tumis hingga harum.
Kemudian masukkan 1 sendok makan tepung terigu. Aduk dan masak sampai terigunya terlihat kering dan agak kecoklatan. Kalau terigunya udah matang, seperti ini, masukkan 125 ml kaldu ayam. Ini aku buat dari tulang ayam yang tadi ya. Tambahkan 125 ml susu cair full cream. Aduk rata terlebih dahulu. Kemudian tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1/8 sampai 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk. Aku ada setengah sendok teh Italian herb atau rempah Itali. Ini skip aja kalau nggak ada ya. Setengah sendok teh parsley kering, skip aja kalau nggak ada. Aduk dan campur sampai rata. Masak dan biarkan sampai mendidih dan meletup-letup. Oh ya, ini aku tambahkan lagi 1 sendok teh gula pasir menyesuaikan dengan selera. Ini opsional, boleh di skip. Aduk rata dan koreksi rasanya. Kalau udah mendidih dan meletup-letup, kekentalannya seperti ini ya. Ini emang terlihat encer, tapi nanti kalau udah dingin dia akan lebih kental lagi. Angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Kembali ke ayam, setelah diistirahatkan di freezer selama kurang lebih 30 menit. Siapkan 150 gram tepung terigu. Di tepung terigunya teman-teman bisa tambahkan garam, merica, dan kaldu bubuk. Terigunya ini udah aku campur kaldu bubuk sedikit ya. Kemudian siapkan 2 butir telur yang udah dikocok lepas. Telurnya juga aku beri garam dan merica secukupnya, gak banyak-banyak, yang penting ada rasanya. Dan jangan lupa siapkan secukupnya tepung roti. Ambil ayam, gunting bungkusnya. Keluarkan ayamnya. Ayamnya ini udah lebih set dan mudah untuk kita lapisi dengan tepung. Gulingkan ke tepung terigu tipis-tipis. Kemudian celupkan ke dalam kocokan telur. Ini bisa langsung digulingkan ke tepung roti. Di sini aku lakukan pelapisan 2 kali, tapi menurutku sekali aja tuh udah cukup ya. Nanti kita bisa lihat sama-sama di hasil akhir. Kemudian balurkan ke tepung roti menggunakan tangan lainnya. Tangannya udah dicuci bersih ya. Balurkan merata. Ratakan. Siap untuk digoreng. Goreng di minyak panas di api kecil. Pastikan minyaknya udah panas dan kita cukup goreng di api kecil supaya bisa matang merata sampai ke dalam-dalamnya. Balik dan putar posisinya biar matangnya juga merata di semua sisi ya, termasuk samping-sampingnya juga. Kalau udah garing dan merata, warnanya udah kecoklatan, angkat dan tiriskan. Selagi panas, bisa langsung disajikan aja supaya pas dipotong kejunya tuh masih meleleh dan molor. Ini aku coba potong ya. Dan ini dia hasilnya, cantik banget. Langsung meleleh kejunya. Hasil gulungannya juga rapi. Cuman di sini karena lapisan luarnya ketebalan, tadi aku lakukan pelapisan 2 kali. Jadi agak susah dipotong dan bagian luarnya itu nggak menyatu sama daging ayamnya. Jadi teman-teman cukup lakukan 1 kali pelapisan aja ya. Sajikan bersama saus yang udah kita buat tadi. Ini enak banget, bisa disajikan sama kentang goreng, sayur rebus, atau salad. Dagingnya empuk, juicy, bagian luarnya renyah, dan keju mozzarellanya tuh gurih dan molor. Ditambah saus yang gurih dan creamy, lebih puas bikin sendiri daripada beli. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.